Pace bene, masih di mia culpa. Romo Beni Susetio mengkritik Gubernur Anies Baswedan soal banjir di Jakarta. Ada video tentang itu di-upload tanggal 21 Februari di salah satu kanal YouTube, kanal RKN Rumah Kebudayaan Nusantara. Dan video itu, video yang berisi tentang kritik Romo Beni, menuai banyak komentar dari netizen, dari publik, dengan banyak pemikiran. Yang pertama, dikatakan bahwa Romo tidak seharusnya mengambil peran itu. Yang kedua, ternyata ada juga Romo plat merah yang pro pemerintah. Lalu ada juga yang berkata bahwa mengapa harus Jakarta yang diurus? Ada masalah di NTT, ada masalah di Kalimantan, ada masalah di Papua, di tempat lain. Mengapa harus dengan Jakarta? Lalu topik ini menjadi menarik kita bahas dalam hubungan apa yang seorang Katolik bisa lakukan dalam hubungan dengan politik dan bonum commune, kesejahteraan hidup bersama di tengah masyarakat. Para sahabat, saya mencoba mendalami kasus ini bukan untuk mau berbicara tentang politik, meskipun sebagai seorang Katolik kita toh tidak bisa menutup mata pada kasus sosial di sekitar kita, tetapi lebih melihat ke ajaran sosial gereja tentang baik tidaknya, tepat tidaknya mengambil sikap di tengah persoalan sosial di tengah masyarakat. Romo Beni mengkritik. Pertama, ini harus dibahas dalam kapasitas apa. Nah, kemarin itu menjadi persoalan karena orang berpikir bahwa Romo Beni membuat kritik kepada Anies sebagai seorang perwakilan dari BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Nah, pertanyaan ini menjadi sangat perlu dan kritikal untuk melihat persoalan yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau dia berbicara sebagai BPIP, boleh jadi kurang connected. Kalau Romo ini berbicara dalam konteks ideologi Pancasila, meskipun secara general bisa juga berbicara tentang banjir di Jakarta secara kasuistik, tetapi itu menjadi sangat sensitif karena dikenal BPIP adalah bentukan dari pemerintah yang banyak berbicara tentang persoalan negara, secara khusus ideologi negara kita. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa kapasitas Romo Beni sebagai seorang budayawan, tentu dia bisa mengangkat pembicaraan tentang ini. Dan kemudian muncul video klarifikasi dari Romo Beni yang mengatakan bahwa saya mengatakan ini dalam kapasitas sebagai budayawan dan bukan atas nama organisasi yang berkepentingan politis, tetapi seseorang yang melihat pentingnya opini dan sumbangan ide untuk membangun hidup bersama. Nah, kita bisa banyak bicara tentang ini, bahwa termasuk juga dengan membuat komparasi dengan Ahok yang meningkatkan sensitivitas dari komentar yang diberikan Romo Beni ini, bahwa gubernur harus melakukan tugasnya untuk mengontrol curah air, untuk mengontrol air atau banjir yang ada di Jakarta. Ya, dia harus melakukan yang terbaik, tetapi bahwa apakah harus seperti Ahok, meneruskan kebijaksanaan Ahok, atau harus mengadopsi kebijakan lain yang pernah ada di tempat lain, seperti di Belanda katanya, yang bisa membuat dam supaya air laut tidak sampai masuk ke daratan lebih luas lagi. Itu urusan dari gubernur yang aktif. Tetapi bahwa dia harus menanggulangi banjir, itu sesuatu yang urgent. Tetapi apakah harus dengan pemikiran Ahok atau dengan pemikiran ahli-ahli lain di bidangnya, itu urusan personal. Maka boleh jadi ini yang menjadi permasalahan. Sangat sensitif, apalagi terkait dengan banyak peran yang dibawa oleh Romo Beni, termasuk apakah dia sebagai Romo untuk mengatakan ini. Meskipun harus kita sadari, keromoan itu, imamat itu melekat dalam diri. Sebagaimana kita tahu sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen imamat adalah termeterai, bukan tempelan, tetapi menjadi being, menjadi adanya sebagai seorang Katolik. Nah,
Kita mau berbicara tentang dokumen yang terkait dengan ini. Saya mengambil 2 dokumen dari sekian banyak dokumen ajaran sosial gereja dan ajaran pastoral gereja yang berbicara tentang politik dan hidup bersama di tengah masyarakat. Saya coba mengambil yang pertama secara umum dari satu dokumen gerejawi Apostolicam Actuositatem. Nomor 14. Dikatakan begini, hendaknya orang-orang Katolik yang mahir di bidang di bidang politik dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran Kristiani, jangan menolak untuk menjalankan urusan-urusan umum. Orang-orang Katolik. Oke, bahwa dokumen ini banyak berbicara tentang kerasulan awam, tetapi orang Katolik secara general, apakah dia masuk dari kelompok selibat hierarki atau masuk ke dalam lay people, umat beriman awam, semua itu dirangkum dalam kata orang Katolik harus memberi perhatian pada urusan umum, apalagi kalau dia mahir di bidang itu. Kita tahu bahwa Romo Beni memiliki kans, memiliki ruang untuk sampai kepada urusan-urusan politik. Dan itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, sekurang-kurangnya para imam-imam lain yang bisa dengan leluasa dilihat oleh publik untuk berbicara tentang hidup bersama di tengah masyarakat. So, kita juga mau berbicara satu dokumen lain, dokumen yang bernama Octogesima Adveniens yang berbicara tentang pentingnya memberi perhatian pada environment, pada lingkungan di mana kita berada, supaya benar-benar nyaman, aman, dan terawat untuk kita pakai. Termasuk urusan banjir ini salah satu kasus yang harus kita ikutkan dalam pernyataan ini. Artikel ke-21 dari dokumen Octogesima Adveniens dikatakan begini. The human framework is no longer under man's control. Ruang kerja, ruang gerak dari kita manusia ini akhirnya pelan-pelan tidak lagi ada di bawah kendali kita. Thus, creating an environment for tomorrow which may well be intolerable. Karena itu, untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak untuk dihuni bukan hanya hari ini tetapi juga untuk besok, supaya menjadi lebih baik, itu tidak bisa ditoleransi lagi, tidak bisa ditahan-tahan lagi, bahwa menciptakan lingkungan yang ramah bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk esok, termasuk persoalan banjir yang annual, yang tiap tahun terjadi, kiranya itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Well, kita hanya sekelompok, ya, di sini kita berbicara secara teoritis, tetapi ada banyak teknologi yang bisa dipakai oleh orang-orang yang ahli, yang kiranya bisa menangani persoalan ini. Sekali lagi kita berbicara tentang ini karena, sebagaimana dikatakan dalam dokumen yang pertama tadi saya bacakan, toh kita harus ikut prihatin dengan persoalan-persoalan umum yang kita miliki. Dan kita adalah lay people, bukan bagian dari politik praktis. Maka kita meminta bantuan orang-orang yang aktif di politik. Maka kalau ada Katolik yang benar-benar melek politik, yang mengerti tentang politik di negara kita secara khusus, saya pikir mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan semangat bonum commune beraroma Kristiani kepada publik yang sekular ini, bukan hanya kepada sesama Katolik, tetapi kepada banyak orang. Sebuah video tentang keresahan kita tentang hidup bersama, mana tahu berguna dan pace bene.